Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga keadaan kita sekeluarga dalam keadaan yang sehat, sentosa. Nah, jadi video kali ini adalah bagaimana caranya mendekati cewek secara online yang belum pernah kita kenal sama sekali. So, gue nggak akan basa-basi terlalu banyak ya. Dan gue sangat realistis banget. Ini karena masalahnya online ya, bukan masalah offline. Kalau offline, kita bisa ngeliatin sikap kita gimana. Kita bisa ngeliatin postur tubuh kita ketika ngomong gimana. Bahasa tangan kita, pandangan mata kita. Terus kita bisa ngatur, kita mau ngomong, mau nyentuh tangannya kah? Mau nyentuh pahanya kah? Kok paha sih? Pokoknya nyentuh gitu lah. Lo bisa mengatur itu dan lo akan terlihat karismatik dengan bahasa tubuh lo. Nah, kalau online kan nggak kelihatan sama sekali nih. Jadi gue akan meminta kalian untuk realistis. Yang pertama adalah kalau misalnya lo nggak ganteng dan foto yang lo perlihatkan di Instagram lo itu nggak menarik, jangan berharap lebih. Itu yang pertama yang harus lo tahu. Karena gue nggak akan bullshit di video gue cara instan dapetin cewek secara online gitu ya. Kalau misalnya emang nggak mungkin bisa, dan sebelum kalian bilang, bang, kuncinya satu, ganteng. Ya emang bener juga sih, karena ini online dunianya. Jadi yang dilihat ya adalah foto. Si cewek nggak bisa dengar bahasa lo ngomong, nggak bisa dengar suara lo gimana. Jadi yang pertama lihat adalah foto profile lo. Kalau misalnya nggak keren, terus kalau misalnya Instagram lo nggak lo kunci, lo lihat feeds lo nggak keren, nggak ganteng, bukan berarti gue minta foto lo edit sedemikian rupa sampai semua warna kulit tuh berubah gitu ya. Enggak, cuma dialusin dikit, dipoles lah. Mobil aja perlu dipoles biar makin ganteng, masa lo enggak? Cewek pakai makeup itu biar kelihatan lebih cantik. Selama itu nggak berlebihan, jangan sampai muka lo aslinya kayak A gitu ya. Terus begitu ketemu A, terus pas dilihat online-nya jadinya Z, kan kejauhan. Jadi ya kalau misalnya muka lo A, ya dibuat kayak A minus, apa A plus, atau ke B, itu ya menurut gue masih nggak masalah. Jadi selama halnya baik untuk memperlihatkan lo lebih baik, lo lebih ganteng, go for it. Nah, faktor itu bukan sekedar ganteng doang sebenarnya. Selain itu ada, wajah pertama ya, ganteng gitu, penampilan, harta. Nah, lo suka main motor kah? Atau main mobil kah? Atau lo punya motor yang dimodif-modif kah? Misalnya kayak gitu ya, harta lah yang memperlihatkan secara finansial lo itu kuat tuh ya, harta. Dan terakhir adalah menurut gue kegiatan ya, yang seru gitu. Itu yang menandakan kalau misalnya lo itu nggak boring. Jadi kalau misalnya wajah lo nggak menarik, dia akan lihat, oh dia punya mobil, punya Mercedes S-Class misalnya gitu. Nah, itu bukan berarti gua akan nyuruh lo untuk fake kebanyakan ya. Cuma di sini tujuannya adalah supaya si doi itu ngebales kita di sosial media gitu. Jadi kalau misalnya lo emang punya kebanggaan sesuatu gitu ya, yang bisa memperkuat bahwa finansial lo itu kuat, nggak perlu mobil, nggak perlu motor atau apapun deh, kegiatan ya, foto kegiatan. Kalau gua tuh punya kegiatan yang seru gitu ya, main tenis. Terus misalnya gua pakai sepatu yang nggak usah mahal deh, yang penting keren gitu. Yang keren dalam arti matching, waktu olahraga aja mix and match-nya masih main banget warnanya. Lo punya waktu yang lo lebihkan untuk memperhatikan penampilan. Itu menurut gue ya, karena orang memperhatikan diri pasti punya finansial yang kuat menurut gue. Walaupun nggak kuat-kuat banget ya, cuma ada finansial yang disisihkan untuk khusus penampilan diri. Menurut gue itu salah satu hal yang menarik di mata doi. Nah, kalau misalnya lo nggak punya wajah yang menarik tadi ya, lo harus kuatin di secara harta yang dilihatkan di online. Terus ketiga ya, lo harus punya kegiatan yang seru menurut gue. Apapun kegiatan yang lo main gitar, kayak lo main musik, drum, kayak apapun deh, pokoknya yang seru-seru yang bisa membuat kalau lo itu nggak boring secara online gitu ya. Tips yang ketiga adalah kalau misalnya lo mau lebih mudah ya, mau bisa cepet dapet gitu, lo tebar si jaring langsung dapet ikan, menurut gua adalah cari ikan yang kecil-kecil. Tuh, kalau misalnya followers lo di let's say 1000 misalnya gitu ya, followers lo di 1000, nah cari cewek-cewek itu yang followersnya kayak cuma 300 atau yang di 600 atau di 800. Ini gua bukan ngomongin secara status kehidupan ya, gua ngomongin bener-bener pure online. Gua bener-bener ngomongin pure Instagram. Menurut gua akan sangat-sangat optimal begitu lo lempar si jerat buat nangkep ikan itu ya, itu akan lebih dapat banyak banget menurut gua. Kalau misalnya si ceweknya ada di bawah followers lo, jadi begitu dia dapat DM, ini followersnya lebih banyak dari gue. Pikiran yang seperti itu gue yakin pasti akan dialami semua orang. Dia jauh lebih banyak yang dari gue, coba gue bales gitu. Setelah lo udah tahu target lo yang mana, yang lebih kecil dari lo, menurut gua lo harus lihat kontennya dia,
dia foto ke video secara feed, terus lo komen satu foto atau satu video, jangan lebih. Kalau mau di likes boleh, enggak lebih baik menurut gue ya. Lo komen aja, atau habis lo komen, lo kirim itu kontennya dia, feed itu lo kirim ke dia, baru lo komen lagi di situ. Misal lo komen di Instagramnya dia, hahaha gitu, mungkin ya di feednya gitu. Nah begitu lo kirim ke Instagramnya dia secara langsung, lo reply, lo puji dari segi kontennya, bukan dari segi fisikalnya. Mau itu foto, lo bilang jangan, wih cantik banget, wih bohai banget misalnya, wih, bukan itu yang harus lo puji. Yang lo puji adalah secara konten. Misal dia foto di view yang bagus, walaupun emang terlihat cantik, walaupun emang terlihat bohai, walaupun rambutnya emang bagus, yang harus lo puji adalah view-nya, adalah alamnya. Lo tanya, ih ini bagus banget fotonya. Pertama lo udah komplimen dia, lo udah berikan pujian yang secara tidak langsung ke dia, padahal lo kasih pujian ke dia ya. Habis itu lo tanya, ini di mana gitu ya. Jadi lo kirim yang pertama, ih fotonya bagus banget, di mana nih tempatnya? Menurut gua itu akan sangat halus banget karena lo mempertanyakan si tempatnya gitu. Ini jujur brother ya, gents ya, buat lo semua yang nonton, gua yakin cewek itu juga udah tahu kita cowok udah punya niat mau PDKT, strategi segala macam disusun. Dia tuh udah tahu, ah ini mau deketin gua nih buaya, atau lagi nih buaya mandul. Soalnya kalau buaya yang udah gigit itu udah cepet banget geraknya, kagak pakai strategi, langsung jebret. Nah kalau misalnya pakai alus-alus tuh menurut gue strategi. Beda cerita kalau misalnya gue bilang, kalau lo nanya pure dari gue, sikat bro, gimana caranya sikat? Kalau gue, nah itu yang akan membuat lo menjadi buaya yang gitu ya, bukan yang buaya mandul. Cuma nggak apa-apa, di sini gue nggak mau ngebuat lo jadi buaya. Cuma susah brother, cewek bilang kita buaya gitu, cowok-cowok semua buaya. Lah kita kan lahir dari buaya juga dong berarti. Buaya kan ada ibunya, ada betinanya, ada emaknya buaya. Jadi yang bahaya itu ya emak buaya sebenarnya, yang melahirkan buaya-buaya yang lainnya. Nah, the last but not least, setelah lo respon dia dari segi kontennya adalah berani trial and error, coba dan cari kesalahan lo. Berani nyoba terus cari kesalahannya. Misal lo gagal, oh ya udah, jangan terlalu banyak galau. Dan oh ya, bonus terakhir, tips terakhir adalah jangan cepat baper. Begitu lo udah direspon, jangan ngerasa wah dia udah oke nih sama gue, wah dia udah setuju sama gue. Kebanyakan daripada lo para buaya-buaya mandul itu begitu lo udah direspon sekali langsung dia suka nih sama gue. Aduh, gue udah dibalesin mulu nih. Lo udah ngerasa menang kah? Buaya yang bener-bener ngegigit, begitu lo dibalas tuh dia udah ke rumahnya pak. Begitu lo mau tidur bayangin mimpi, itu dia tidur mungkin sama dia pak. Maksudnya tidur video call gitu ya. Menurut gue sih gitu aja sih, lo harus berani ya. Setelah lo udah jalanin semua tips tadi, berani trial and error, coba terus kayak 1, 2, 3 cewek secara online. Menurut gue nggak masalah lo mau dicoba 3 kali gagalnya sampai 4 kali pun juga nggak masalah. Dan yang pasti jangan kelamaan main di ranah online, karena bener-bener yang penting adalah koneksi antara hati ke hati, bukan dari hati ke hati. Nah itu yang lebih tepat. Dan kalau misalnya kalian masih bingung bagaimana cara ngechat dia secara langsung, gue akan taruh sekali lagi cardsnya di atas ini, karena gue udah bikin di PKDRC season kedua, season pertama. Oh gue lupa lagi opening season. Ya udah nggak apa. Kalau gitu terima kasih telah menonton PKDRC season kedua episode kedua. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dipraktekin supaya kalian menjadi menjadi buaya yang awesome, special, and amazing. And we just have to do it.